Sampurasun, semoga Anda semua sedang dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, damai, dan bahagia selalu. Hari ini saya ingin membahas, tentunya maksudnya adalah berbagi untuk bahan perenungan kita semua. Tentang hidup itu saling terhubung satu sama lain. Baik manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, bahkan manusia dengan ruang kesemestaan. Jadi, kalau kita menganggap bahwa segalanya adalah karena diri kita pribadi, ya, tanpa ada nilai-nilai atau interaksi dari ruang kehidupan kita, itu tidak bisa. Boleh jadi juga bisa dikatakan tidak mungkin, karena dalam ruang kesemestaan ini semua saling terhubung. Nah, inilah yang nantinya kita juga akan menyebutnya sebagai manunggaling kaula Gusti, karena semua terangkum dalam satu keesaan. Ingat ya, esa bukan eka. Keesaan itu artinya kemanunggalan, kesetubuhan. Kita bisa lihat contoh-contohnya sederhana sekali. Kita ambil malam hari saja, paling gampang. Kita lihat bintang-bintang, kita lihat akasa ya. Kita lihat benda-benda di akasa itu begitu banyak. Dan ada yang mewadahinya. Sebuah tanda petik, saya menyebutnya sebuah, saya bukan buah sih. Ruang yang maha besar, yang entah kapan adanya, kapan mulai ruang itu ada, dan bagaimana ruang itu menghadirkan dirinya, hingga bagaimana satu saat apakah ruang itu bisa rusak. Itulah yang disebut sebagai ruang ketiadaan. Nah, dalam ruang ketiadaan ini hadirlah berbagai keberadaan. Benda-benda langit. Sebetulnya benda-benda langit ini kalau dilihat secara dunia ilmu pengetahuan, konon bisa disebut debu-debu langit, termasuk planet bumi kita. Semua benda-benda yang ada di dalam hiang atau ruang hampa, ruang yang kosong, yang gelap gulita itu, semua bergerak. Uniknya semua bergerak, tidak ada yang tidak bergerak. Dari yang terbesar, yang nyata, bilanglah begitu ya, nyata gitu, kita lihat seperti matahari, hingga unsur-unsur atomik, semua bergerak. Dan semua pergerakan itu diakibatkan oleh hukum sebab akibat. Semua yang ada, yang mengisi ruang kosong tersebut, akan mengalami kerusakan, akan mengalami ketuaan, tumbuh atau lahir, lalu berkembang, kemudian dia terus menjadi tua, menjadi rusak, melemah, hingga akhirnya hancur. Jadi segala sesuatu yang mengisi ruang kekosongan itu akan mengalami kehancuran. Ini tentu saja efek dari sebab akibat, atau sering disebut sebagai hukum kausalitas. Demikian juga dengan diri kita. Diri kita pun sama. Masih ingat dulu kita awalnya kita terlahir, kita sebagai bayi, tumbuh dewasa, kemudian menjadi tua, renta, lemah, rusak. Nanti kita pun secara fisik itu akan hilang. Jiwa kita akan meninggalkan tubuh kita.
Kalau ruh tentu saja sudah tidak akan memasukinya lagi. Dia masuk ke dalam tubuh kita dengan cara yang berbeda. Artinya dia tidak masuk lewat pernafasan kita lagi. Tapi tetap dibilang mati ya tidak mati seutuhnya. Uniknya itu, yang mati itu tubuhnya. Sedangkan jiwa melanjutkan kehidupan. Itu sebabnya banyak orang yang ingin memurnikan jiwanya agar dia tidak terlahir kembali. Dia menjadi tanda petik entitas yang merdeka, entitas yang bebas dari segala. Hilang, menghiang tanpa balik byakta, atau hilang tanpa harus kembali berbakti. Bahkan dikatakan hiang tanpa balik dewa. Artinya dia betul-betul hilang, bahkan tanpa harus kembali menjadi dewa sekalipun. Inilah keunikannya, dan mungkin nanti jadi akan berbeda ya, mungkin maaf. Dalam ajar Pikuku Sunda ada pangjajab ka anu mulang, artinya untuk mengantarkan kepada yang berpulang. Salah satu dalam doa, bilanglah begitu, dikatakan hiang tanpa balik dewa. Artinya, hiang berada pada posisi yang lebih tinggi ketimbang dewa apapun. Nah, kita kembali kepada persoalan yang menjadi pokok bahasan kita hari ini, yaitu hidup saling terhubung. Hidup merupakan keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan semua merupakan satu proses kausalitas atau sebab akibat. Ambil contoh begini, banyak orang mengeluh tentang penyakit. Apakah itu penyakit pada dirinya pribadi, pada tubuh, maupun sakit pada jiwanya, ataupun sakit pada pikirannya. Nah, saya yang ingin bahas adalah sakit pada tubuh. Pertanyaan paling mendasar, pernahkah kita menginginkan sakit? Tentu saja tidak. Kemudian kadangkala kita juga suka berpikir, kenapa yang sakit harus diri kita? Padahal masih banyak orang jahat, pantasnya dia yang kena sakit. Atau melihat si A yang sangat baik, sangat luar biasa sekali lah. Kenapa harus dia yang sakit? Padahal masih ada orang-orang jahanam ya, yang kayaknya layak deh kalau dia kena penyakit. Betul bahwa sakit adalah proses alami. Hanya dalam ruang spiritual rada aneh cara melihat persoalan penyakit itu. Ada beberapa hal maksudnya ya. Satu, diakibatkan karena persoalan karma. Kedua, diakibatkan karena perilakunya sendiri. Ketiga, boleh jadi dia adalah satu sosok yang menyerap, tanda petik, menolong malah begitu banyak orang yang penyakitnya pada akhirnya terserap oleh diri dia, oleh diri si orang yang baik ini. Karena begitulah dunia pengabdian, dunia pelayanan. Apakah harus selalu diminta? Tidak. Saat semesta bekerja, kita tidak bisa meminta, kita juga tidak bisa menolak, karena semesta yang bekerja. Misalnya, si A kena sebuah penyakit yang luar biasa sekali ya. Memang tidak bisa disembuhkan, bilanglah begitu. Padahal ternyata ruang di sekitar dia, entah itu anaknya, istrinya, saudaranya, tetangganya, dan lain sebagainya, oleh dia diserap energinya atau frekuensi tertentu, atau satu
apa ya, sebuah keadaan. Jadi itulah keadaan sakit itu. Tanpa sadar, tanpa diketahui oleh kita semua, ternyata si A inilah yang menjadi, bilanglah, tumbal. Menumbalkan dirinya mungkin juga tanpa dia kehendaki. Tapi jangan lupa, kenapa orang-orang hebat ini mau menerima hal tersebut? Semesta memilih. Dan kedua, ketika dia selalu berdoa, bukan untuk dirinya lagi. Jadi untuk orang-orang yang sudah pada tingkat kesadaran yang tinggi, doa itu bukan untuk dirinya lagi, tapi untuk ruang kesemestaan. Tentu saja yang paling dominan untuk manusia, untuk sesama manusia. Maka boleh jadi penyakit yang dia terima, yang dia dapatkan itu bukan milik dia sebetulnya. Tapi begitulah doa dari seorang yang sudah mencapai tingkatan yang tinggi, mencapai tingkat kesadaran yang tinggi. Mereka mengambil, baik secara disadari maupun secara tidak disadari. Kalau kita kan beda, saya juga beda. Mana mau saya ngambil penyakit orang lain, ya. Diri sendiri aja udah babak belur. Enggak. Rasanya kita tidak mau sakit. Padahal itu penyakitnya orang lain. Apalagi itu penyakitnya orang lain. Mana mau kita yang mengambil penyakitnya mereka. Coba kita lihat ya, ada beberapa manusia yang luar biasa. Bilanglah salah satunya kita ambil sosok Yesus. Di dalam masyarakat Nasrani sangat mempercayai bagaimana Yesus melakukan sebuah pengorbanan untuk umatnya. Dia mungkin ngomongnya nggak sih, saya juga nggak tahu, tapi lebih kurang kira-kira begini. Biar dosa-dosa umat itu aku yang menanggungnya. Itu kan luar biasa sekali. Itu satu contoh. Dan contohnya masih banyak. Orang-orang hebat itu masih banyak. Buddha Gautama sama, Yesus sama, dan masih banyak lagi. Sangat susah. Bahkan banyak yang tidak tercatatkan. Tidak tercatatkan. Nah, boleh jadi diri Anda pun salah seorang yang tidak tercatatkan. Anda sakit atas suatu penyakit yang tidak pernah Anda inginkan, tidak pernah Anda harapkan hadir, tapi ternyata kejadian pada diri Anda. Atau pada diri saya lah gitu ya. Benarkah itu punya saya? Atau benarkah itu penyakit itu punya Anda? Bagaimana kalau semesta memilih diri Anda untuk mengambil atau menyerap penyakit tersebut? Sehingga masuklah penyakit itu pada diri kita. Lalu apa bedanya antara orang lain yang sakit dengan diri kita yang sakit? Orang lain yang sakit, boleh jadi dia memang harus melanjutkan perjalanannya karena di depan ada masalah yang lebih berat yang harus dia selesaikan. Kalau dia sakit dari sekarang, maka masalah dia tidak akan pernah terselesaikan. Sedangkan orang-orang yang dengan kesadaran tinggi dan mampu melihat atau merasakan, bahkan jika perlu, menjadi sebuah mantra, sebuah doa suci. Bahagiakanlah dan bebaskanlah penderitaan orang lain. Biarlah aku yang menanggungnya. Kalau ada orang yang seperti itu sangat luar biasa. Tapi jangan salah. Kalau semesta sudah memilih, kita sudah tidak bisa menghindar. Sama halnya ketika kita tidak pernah bisa menghindar jika kecelakaan memang harus terjadi pada diri kita. Belum tentu akibat kebodohan kita,
atau kelalaian kita, atau apapun yang sifatnya mengakibatkan kita menjadi celaka. Nah, untuk itu perlu sebuah kesadaran yang tinggi sekali bagi diri kita, bagi siapapun diri Anda yang bilanglah dalam keadaan sakit secara fisik ya, coba sedikit berpikir terbalik. Bagaimana kalau ternyata diri Anda dipilih oleh semesta, dipilih oleh Hyang, dipilih oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi sosok yang siap mengorbankan dirinya, yang sudah siap sebetulnya untuk hal itu. Lalu semesta bekerja. Maka tersedotlah penyakit-penyakit orang lain itu kepada diri kita. Harusnya ke mereka, tapi ditarik oleh kita atau tertarik oleh diri kita. Apa yang saya sampaikan mungkin belum tentu benar dan boleh juga tidak untuk dipercaya, nggak apa-apa. Tapi kita sebagai makhluk yang ada di muka bumi dan saling terhubung, ingat, saling terhubung satu sama lain. Tidak ada yang bisa lepas dari keterhubungan itu. Kita terhubung dalam sebuah ruang kosong. Kita terhubung dalam sebuah ruang hampa, ruang ketiadaan yang tidak pernah rusak, tidak pernah hancur. Tidak akan pernah hancur itu ya karena tidak ada. Apa yang harus hancur? Karena itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, bagi mereka satu yang memiliki kesadaran, apabila Anda punya sebuah energi, bilanglah berlebih, daripada digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna, cobalah berdoa. Berdoalah, siapkan diri untuk menjadi seorang sang sewaka dharma, sebagai pelayan kebaikan. Berani atau tidak? Mungkin ini menjadi sebuah tantangan buat kita semua. Tantangan apa? Tantangan atas diri kita. Betulkah kita diturunkan atau terlahir ke muka bumi ini hanya untuk hidup enak-enakan saja? Tidak mau mengorbankan diri kita untuk yang lain? Bagaimana kalau kita menantang diri kita sendiri? Yang kedua, seandainya Anda dalam keadaan sakit, mohonkanlah kepada diri pribadi. Mohon kepada diri pribadi. Jangan memohon keluar, di luar udah gak ada apa-apa. Kan yang bermasalah adalah diri. Mohon pada diri pribadi bahwa kita atau saya mohon untuk dilepaskan, dibebaskan dari apa yang saya rasakan hari ini, saat ini. Minta diringankan kepada diri. Kenapa kepada diri? Bukan kepada yang di luar sana. Karena kita kan menunggal. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Atau Tattwam Asi disebutnya. Saudara Muslim menyebutnya, bahkan Tuhan mengatakan, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Dalam bahasa kita, manunggaling kaula Gusti. Jadi berbagi itu menjadi sebuah kewajiban. Tanda petik wajib. Jadi jangan aneh kalau ternyata penyakit pun berbagi. Orang menjalani karma, bisa saja karma itu dikurangi rasanya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang hebat di sekitar Anda. Ada orang-orang yang mungkin tidak tahu ya, bahwa dirinya dihadirkan oleh semesta untuk membantu meringankan rasa dari si karma tersebut atau peristiwa pada karma tersebut. Kalau dalam skala
Seharusnya karma yang harus ditempuh, yang harus terjadi itu kadarnya bilanglah 100%. Ketika terhubung dengan si A, si B, si C, lalu karma rasanya, peristiwanya mungkin sama, tapi rasa itu akan berkurang. Dengan peristiwa yang berbeda tentunya. Jangan dianggap hidup ini terlalu sederhana. Sebetulnya hidup ini sangat rumit, maha rumit. Bahkan mungkin sebagian besarnya, boleh jadi 99% tentang kehidupan ini masih sebuah rahasia besar. Dan kita mencoba untuk menggalinya. Apa yang kita gali, apa yang kita pahami, apa yang disampaikan saat ini pun mungkin tidak ada 1%. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah keajaiban. Jangan mengatakan tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu suatu saat bisa menjadi mungkin. Banyak contohnya, terlalu banyak contoh. Yang asalnya tidak mungkin malah terjadi. Nah, oleh karena itu, bahwa hidup itu saling terhubung. Itu dari soal penyakit ya. Nah, bagaimana kalau dengan bilanglah rezeki? Rezeki yang dimaksud entah itu dalam bentuk materi maupun yang bukan materi. Baik yang terjadi pada fisik kita, terjadi pada pikiran kita, hingga kita merasakan sesuatu yang mencerdaskan. Kemudian baik yang terjadi juga dengan jiwa kita. Apakah betul kita sendiri? Tidak. Itu karena ada keterhubungan satu sama lain. Jadi, jika bilanglah rezeki tadi atau kebahagiaan kegembiraan itu terjadi diakibatkan karena hukum sebab akibat. Hukum interaksi antar satu dengan yang lainnya. Antara manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan binatang, bahkan manusia dengan ruang kesemestaan, termasuk yang tidak terlihat. Itu bisa melahirkan rezeki, menghadirkan rezeki di dalam hidup kita. Jangan salah, penyakit juga sama. Sakit yang kita rasakan, yang sedang kita jalani, boleh jadi memang bukan milik kita. Boleh jadi punya orang lain, dan diri kita dipilih oleh semesta untuk menerima sakit tersebut. Kenapa? Karena semesta mempercayai bahwa kita adalah sosok yang cukup tangguh untuk menerima itu. Hingga suatu saat kita akan mengalami kesembuhan. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau sampai terjadi kematian? Loh, jangan salah. Justru orang yang mati, ketika dia tanpa dia tahu, ternyata dia menjadi seseorang yang menarik begitu banyak penyakit yang seharusnya menimpa kepada anaknya, kepada ibunya, kepada saudaranya, adik, kakak, atau lingkungan di sekitarnya. Dia tarik, dia bawa mati. Bukankah dia seorang pahlawan? Nah, teori mengenai kita bicara teorinya ya, bahwa hidup adalah sebuah ruang probabilitas. Hidup adalah sebuah ruang kausalitas. Probabilitas itu adalah kemungkinan, segala kemungkinan. Dan probabilitas ini dengan kompleksitas tinggi. Demikian juga dengan kausalitas. Kausalitas juga dengan kompleksitas tinggi. Lalu bagaimana kalau kehidupan kita juga dikaji melalui teori chaos? Artinya chaos itu kan bukan acak ya, bukan berantakan, bukan. Tapi sesuatu yang sangat tertata, yang terlalu rapi, terlalu hebat penataannya itu. Contohnya sebuah kejadian di antara 1 miliar saja penduduk bumi atau 280 juta penduduk Indonesia dalam teori chaos ya. Gara-gara si A
melemparkan bola ke sebuah danau, maka terjadi gelombang maha besar yang mempengaruhi kelautan. Dalam teori chaos yang lain bahkan dikatakan lebih ekstrim lagi. Kepakan kupu-kupu, kepakan sayap kupu-kupu di Tokyo mengakibatkan tornado atau angin topan di California. Teori chaos ini begitu rumit sekali, sangat rumit. Karena kalau ditarik melalui, saya lupa namanya apa ya itu, keterkaitan satu dengan yang lain, maka yang dibilang kejadian itu mungkin terjadi, itu iya, itu benar. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang dalam keadaan sehat, cobalah berlatih, tantang diri sendiri. Benarkah kita akan menjadi sosok yang penuh belas asih, yang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri? Kita tantang diri kita. Yang kedua, mungkinkah atau bisakah kita menjadi seorang yang memang betul-betul seorang sang sewaka dharma, yang memang doa kita setiap harinya adalah jadikanlah diriku menjadi apa yang aku kehendaki. Dalam arti kata lain, jadikanlah aku seperti yang engkau kehendaki. Engkau di sini adalah kembali kepada diri kita. Kenapa? Karena kita memegang konsep kemanunggalan. Lalu setelah itu, kita tantang lagi, kita lihat lagi bagaimana fenomena kehidupan ini berjalan, bekerja, menjadi sesuatu yang sangat aneh, sangat unik sekali. Bagaimana jika itu adalah sebuah karma kita? Dan karma ini harus kita selesaikan. Demikian yang saya bisa bahas, bisa bagikan hari ini. Boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi tentu saja harapan saya secara pribadi, Anda semua tetap dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan bahagia. Dan untuk Anda yang sedang mengalami sakit, keadaan sakit secara fisik, semoga Anda diberikan kesembuhan. Bukan semoga lagi, terjadilah kesembuhan pada diri Anda. Yakini, jangan pernah sangsi bahwa Anda harus menjadi sembuh seperti sedia kala. Dan jadilah yang terbaik ketika kita menjalankan rasa sakit itu. Tidak enak? Iya, tidak enak. Tapi begitulah ketika Yang Maha, ketika ruang semesta ini berkehendak, ketika alam semesta ini menentukan, siapa yang bisa menolak? Sama saja kan? Kita tidak bisa menolak menjadi manusia. Kita tidak bisa menolak menjadi diri kita hari ini. Masih untung jadi manusia mungkin. Nggak jadi duren, nggak jadi rambutan, mungkin. Atau ekstrimnya, untunglah jadi manusia, tidak lahir jadi tuyul, jadi demit, entah jadi apa lagi. Tapi berbahagialah Anda sebagai manusia, dengan kehebatan otak, kehebatan pikiran, kebesaran jiwa, kedewasaan jiwa, dan kesadaran yang tinggi. Itulah diri kita yang sejati. Itulah yang harus kita capai. Dan dari situ apalagi kalau bukan mengabdikan diri di dalam ruang kehidupan ini untuk apapun dan untuk siapapun dan dimanapun. Jadilah seorang sang sewaka dharma. Rahayu, rahayu, rahayu.